Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan kali ini, pertemuan ke-13, kita akan melanjutkan metode stepping stone. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana cara untuk mengisi atau mencari nilai-nilai dari sel-sel yang kosong dari tabel solusi awal. Nah, selanjutnya setelah kita mencari nilai-nilai dari sel kosong tersebut, di sini ada 4 sel yang kosong. Nah, didapatlah angka-angka berikut ini, ada 6, negatif 20, negatif 19, dan 0. Nah, setelah itu langkah selanjutnya, dari nilai-nilai tersebut pilih nilai negatif terbesar ya. Karena di sini masih ada nilai negatif ya. Kita pilih nilai negatif terbesar, yaitu negatif 20. Nah, negatif 20 itu berada di rute YA ya. Ini negatif 20 ini didapat dari sel yang sini ya. Dari Y ke A. Kita pilih rute YA. Nah, rute ini yang kita akan ubah atau kita akan isi sel di dalam YA ini. Jadi sel ini yang kosong ini kita akan isi ya. Nah, langkah-langkahnya ya. Yang pertama, tadi kita menentukan sel mana yang akan kita pilih dengan memilih nilai negatif yang paling besar. Terus yang kedua, lihat nilai di dalam sel yang bertanda negatif. Nah, maksudnya ini seperti ini. Yang bertanda negatif kan ini 1, 2. Nah, nilainya ini 50 dan 60. Nah, pilih negatif yang paling kecil antara 50 dan 60. Kita pilih negatif yang paling kecil, yaitu 50. Nah, setelah itu langkah keempat, tambahkan nilai dalam sel arrow dengan nilai pada poin 3 ya. Poin 3 kan tadi kita dapat negatif 50. Nah, dari sel-sel ini, nah 1, 2, 3, 4, kita tambahkan semuanya dengan 50 ya. Ini otomatis jadi 50. Nah, ini maaf, ini 50, ini negatif ya, ditambah 50 berarti jadi 0 ya. Ini jadi 0. Nah, ini plus 50 jadi 50 berarti ya. Nah, 60 kurangi 50 jadi 10. Ini 50 tambah 40 jadi 90. Nah, berarti kotak-kotak yang 4 ini angkanya berubah jadi 0, 90, 50, dan 10. Seperti itu, bisa dipahami ya. Nah, terus kita pindahkan. Nah, dan rubah angka yang tadi. Nah, angka kan tadinya 50, 40, 60, kita rubah jadi 0, 90, 50, dan 10. Ini hasil penjumlahan dari tadi. Nah, 0 ini bisa kita hilangkan ya. Berarti ini kita anggap jadi sel kosong. Nah, setelah itu, nah, ya kan? Maka yang kelima, maka sel YA jadi 50 dan yang lainnya 10, 90, dan 0. Nah, yang seterusnya, setelah kita isi ini, cek sel kosong lagi. Jadi setelah isi beres nih. Nah, kita cek lagi sel kosong apakah masih ada nilai yang negatif. Nah, jika masih ada sel kosong yang negatif, maka kita isi kembali seperti langkah yang awal tadi. Nah, kita lihat sel kosongnya. Berarti sel kosongnya di sini ada XA ya. Ada XA di sini, berarti ada XC di sini, ada YC ya di sini, ada ZA. Nah, gitu. Nah, sel kosong ini kita cari lagi nilainya seperti pertemuan sebelumnya ya, sesuai alurnya. Misalkan ini XA, ini berarti XA yang kosong ini. Nah, berarti loncat kemana? Bisa ke bawah, bisa ke kiri ya. Kita ambil ke bawah dulu ya, ke bawah. Terus berarti ke kanan, terus ke atas, terus balik lagi ke semula. Yang awal beri kasih tanda positif, yang kedua negatif, positif, negatif, seperti itu. Nah, kita masukkan angka-angkanya. Di sini kan plus 20 min 15, yang kecil ini plus 20 min 5, jumlahnya 20. Seperti itu ya. Ini sama pengerjaannya dengan
pertemuan sebelumnya. Terus kita cek yang XC berarti yang ini ya. Mau kemana? Ke pinggir boleh, misalkan ke pinggir, berarti kalau ke 10 nanti harus loncat. Ingat peraturannya, setiap meloncat harus berbelok. Berarti kalau kita meloncat ke 10 berbelok ke sini, berarti ini kan kosong. Nah, ini yang pertemuan sebelumnya kita ibaratkan dengan sungai. Berarti kita tidak boleh melompati ke sini. Jadi harus ke 10 langsung, ke 40 dan loncat lagi ke sini. Nah, kita kasih positif, titik awal negatif, positif, negatif. Nah, kita angkanya yang kecil di sini ya, plus 8, min 5, 10, hasilnya negatif 6. Terus kita cari yang YC. Nah, yang YC juga sama, terserah ini mau kemana. Misalkan kita mau ke pinggir, berarti ke sini bisa ya, ke sini bisa, terus ke sini bisa. Nah, hasilnya ini positif, negatif, positif, negatif. Masukkan angka-angkanya 10, 20, 10, 19, hasilnya negatif 19 ya. Terus satu lagi ZA. Nah, ini ya, berarti ini bisa ke pinggir, bisa ke atas. Pinggir boleh. Nah, ini ke sini, balik lagi. Masukkan angka-angkanya. Positif 25 ya. Ini positif 25, negatif 10, positif 20, negatif 15, hasilnya 20. Nah, setelah kita cari nilai-nilai pada sel kosong, apakah masih terdapat nilai yang negatif? Ternyata masih ada nilai yang negatif, yaitu min 6 dan min 19. Nah, setelah itu ya, nah ini kan terus masih ada sel yang kosong bernilai negatif, berarti kita pilih nilai negatif yang paling besar, yaitu YC. Nah, YC. Nah, ikuti langkah seperti tadi lagi. Nah, YC kan di sini ya, YC. Nah, lihat dari YC ini kan didapat dari sini YC. Nah, alurnya kan seperti ini. Nah, kita lihat tanda atau angka yang negatif mana? Berarti angka 10 ya di sini, dan 40 yang negatif. Nah, ini negatif. Pilih yang paling kecil, yaitu negatif 10. Nah, kita tambahkan di sini. Jadi 10, berarti ini jadi 0, ini jadi 20 ya. Ini jadi 30 ya. Ini kan 10. Nih dikurangi 10, 0. 10 tambah 10, 20. 40 kurangi 10, 30. Nah, ini 0 positif, jadi positif 10. Nah, gitu ya. Nah, kita rubah lagi angkanya, asalnya 10, 10, 40, jadi berubah seperti ini, 10, 0, 20, 30. Setelah itu kita cek lagi sel-sel yang kosong, apakah nilainya masih ada yang negatif atau tidak. Nah, kita cari yang XA ya, ulang-ulang lagi ya, caranya sama. XA berarti sel kosongnya XC, YB, Z. Nah, kita cek XA. XA berarti mau kemana? Ke pinggir boleh. Berarti kalau ke sini tidak boleh. Berarti langsung kemana? Nah, lihat. Ini kemana? Kalau ke sini tidak boleh, kosong. Kalau ke sini harus belok. Beloknya kemana? Ke sini. Oh, bisa ya. Ke bawah. Nah, misalkan ke bawah sini. Berarti kalau ke sini beloknya jangan ke sebelah kiri, harus ke sebelah kanan. Setelah ke sebelah kanan, nah, kita tujuannya harus balik lagi ke sini. Berarti harus ke 10 ya. Kalau ke sini kan tidak boleh, ini kosong. Nah, berarti ke 50 dan balik lagi ke sini. Nah, ini cukup rumit ya. Kita kasih tanda positif di sini. Negatif, positif lagi, negatif lagi, positif, negatif. Nah, kita masukkan angka-angkanya. Plus 20 tadi kemana? Ke sini ya, min 5, terus ke bawah plus 10, terus min 19, plus 10, min 15. Nah, hasilnya 1. Terus kita cari XC. Sini. Ke kiri boleh, berarti langsung ke bawah. 20 ke 30, balik lagi ke atas. Positif, negatif, positif. Masukkan angka-angkanya, plus 8, min 5, plus 20, maaf, min 19, hasilnya min 6. Terus kita cari YB. Nah, YB ini kan boleh ke bawah dulu, boleh ke kanan, ke atas, ke pinggir. Plus min, hasilnya
plus 20 ini ya, plus 20 tambahkan hasilnya 19. Terus yang terakhir ZA. Nah ini kira-kira kemana ini? Ya ke atas boleh, atau ke sini boleh. Ke atas dulu boleh, ke sini balik lagi boleh. Kita ambil dulu ke kiri, ke kanan maaf. Terus ke atas berarti ya, ke 50 ke sini, ke bawah. Kita kasih tanda positif negatif. Masukkan angka-angka yang di kotak kecilnya. Ya. Plus 25, min 19 ya, plus 10, min 5, hasilnya 1. Nah, kita cek lagi. Apakah masih terdapat nilai yang negatif dari hasil-hasil kotak kosong tadi? Ternyata masih ada, yaitu negatif 6. Nah, negatif 6 itu didapat dari XC. XC itu mana? XC. Nah, kita lihat rute XC. Nah, ini rute XC. Nah, lihat lagi nilai yang bertanda negatif. Nah, ini 1, 2. Nah, ambil yang paling kecil yaitu negatif 30. Nah, berarti semua yang ada jalur ini jalur kosong 90, 20, 30 itu kita tambahkan dengan 30 sesuai tandanya. Kalau negatif berarti dikurangi, kalau plus berarti ditambahkan ya. Berarti ini jadi 30. Ini 90 kurangi 30 jadi 70. Maaf, 60. Ini 20 tambah 30 jadi 50. 30 kurangi 30 jadi 0. Nah, asalnya 90, 20, 30, 0 jadi 60, 50, 0 dan 30 ya. Nah, jadi seperti ini ya. Asalnya 90, 20, 30, kosong. Nah, jadi berubah 60, 50, 0. Nah, terus kita cek lagi sel kosongnya. X kosongnya berarti tinggal XA ya. XA, YB, ZA dan ZC. Nah, ini kosong itu kita anggap 0 itu kita anggap jadi kosong. Jadi ini nggak perlu ditulis lagi. Ya, jadi kotak kosongnya tetap ada 4. Terus kita cek lagi seperti tadi. Nah, ini hasilnya ya. Ini Bapak langsung hasilnya. Hasilnya itu ternyata sudah tidak ada lagi nilai yang negatif. Nah, setelah tidak ada nilai negatif dari hasil-hasil alur sel kosong, maka dapatlah biaya optimal. Bagaimana caranya? Ya udah tinggal kalikan saja angka-angka di sini dengan yang angka di dalam sini. 60 kali 50 ditambah 30 kali 8 ditambah 50 kali 15 ditambah 10 kali 10 ditambah 50 kali 10. Dan hasilnya 60 kali 5 300, 30 kali 8 240, 50 kali 15 750. Wah, ini 100-nya terlewat. Nah, ini harusnya 100, maaf. Nah, ditambah 500, hasilnya 1890. Nah, ini biaya optimalnya. Nah, seperti itu ya. Bila ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan di grup WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.